Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala bahwa kita bisa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, negara Indonesia Raya, yang ke-76 tanggal 17 Agustus tahun 2021, yang mana kita berharap bahwa negara ini menjadi negara yang aman sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Tuhanku, jadikanlah tanah haram ini menjadi negeri yang aman. Apa makna negeri yang aman? Dalam kitab Marah Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid, yang merupakan sebuah tafsir yang ditulis oleh ulama kebanggaan kita, ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1316 Hijriah. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, Rabbi ja'al hada baladan aminan, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Quran surah Al-Baqarah ayat 126, yang mana dalam tafsir ini berada di halaman 44 juz yang pertama. Wa in qala Ibrahimu Rabbi ja'al hada ay al-haram baladan aminan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku, jadikanlah hada ay al-haram, tanah haram ini, maksudnya Mekah, yang dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tinggal di sana, yang mana di tanah ini atau di lembah ini dulunya adalah tempat yang tandus dan gersang, yang tidak memiliki tumbuhan, di mana diungkapkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, biwadin ghairi zi zar'in, di suatu lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, artinya yang sulit tumbuh di tempat itu, gersang, tandus, dan tidak ada tumbuhan yang subur di sana. Jadikanlah tanah haram ini menjadi negeri yang aman. Apa makna negeri yang aman? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, negeri yang aman itu ay kasiran li khismin, yang penuh dengan kesuburan. Jadi negeri yang aman itu adalah yang penuh dengan kesuburan, karena tanah haram atau Mekah pada saat itu adalah suatu tempat yang tandus gersang, yang tidak memiliki tumbuhan, sehingga sulit untuk bertahan hidup di sana. Sehingga Nabi Ibrahim SAW berdoa agar negeri itu atau tempat itu menjadi negeri yang aman, maksudnya adalah negeri yang penuh dengan kesuburan. Terlihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta sesuatu hal yang bersifat duniawi. Tapi komentar Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala terhadap permintaan yang dimaknai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini sebagai negeri yang penuh dengan kesuburan, fa inna dunya idza tulibat yataqawwa biha 'ala ad-dini
kana dzalika min a'zami arkanid dini. Sesungguhnya dunia atau sesuatu hal yang bersifat dunia apabila dicari untuk menguatkan syiar agama dengan sesuatu yang bersifat duniawi itu, maka hal itu termasuk hal yang luar biasa untuk mengokohkan tiang-tiang agama. Maka sesuatu hal itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang mana untuk mengokohkan atau mampu mengokohkan tiang-tiang agama. فَإِذَا كَانَ الْبَلَدُ آمِنًا وَحَصُلَ فِيهِ الْخِصْبُ, apabila suatu negeri menjadi negeri yang aman dan memiliki kesuburan. Bahasa lainnya adalah apabila suatu negeri itu negeri yang aman, tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan, negeri yang memiliki kesuburan, yang memiliki sumber pangan yang baik, yang melimpah, sumber daya alamnya sungguh luar biasa, yang mana tingkat stabilitas ekonominya adalah sangat baik, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keniscayaan, sehingga setiap orang bisa berkreasi, berinovasi, dan saling bahu-membahu untuk membangun suatu bangsa. Karena negeri itu ada negeri yang aman dan memiliki kesuburan. Tafarraga ahluhu li ta'atillahi ta'ala. Ketika negeri itu menjadi negeri yang aman dan memiliki kesuburan, dalam bahasa lainnya adalah negeri yang kondisinya aman dan memiliki kestabilitas ekonomi yang baik, maka rakyatnya akan mampu mencurahkan tenaga pikirannya dan seluruh waktunya untuk lapang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika suatu negeri itu tidak seperti demikian, perpecahan, pertempuran, tidak ada kesuburan, tidak ada kestabilitasan ekonomi di sana, maka setiap orang akan susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama, bahwa negeri yang penuh dengan kesuburan dimaknai dengan dunia apabila digunakan untuk menguatkan syiar agama, maka itu menjadi hal termasuk yang sungguh luar biasa, yang mampu mengokohkan tiang-tiang agama. Yang kedua, maknanya juga bisa negeri yang penuh dengan kesuburan itu, wa aidan innal khisba mimma yad'ul insanu ila tilkal buldati fahuwa sababu ittisalihi fi ta'ati. Makna negeri yang penuh dengan kesuburan itu adalah innal khisba, sesungguhnya kesuburan, stabilitas ekonomi, sumber pangan yang melimpah, pengelolaan yang baik, sehingga kesejahteraan menjadi sebuah keniscayaan, adalah termasuk sesuatu yang mampu mendorong orang-orang untuk berkunjung ke negeri itu. Karena negeri itu menjadi negeri yang aman, sumber pangannya melimpah, negeri yang kaya raya, yang kesejahteraannya menjadi keniscayaan, maka ketika seseorang atau orang-orang itu tergugah hatinya untuk berkunjung ke negeri itu, maka itu menjadi sebab terhubungnya orang itu dengan ketaatan. Karena kalau tanah haram itu ada Baitullah di sana, ada Ka'bah di sana, sehingga orang mudah untuk berhaji dan berumrah. Kalau kontekstualisasi negara kita, apabila negara kita menjadi negara yang aman, negara yang memiliki sumber pangan yang melimpah dengan pengelolaan yang sungguh sangat baik, yang kestabilitasan ekonomi yang sungguh sangat baik, sehingga kesejahteraan rakyatnya menjadi sebuah keniscayaan, maka hal itu mengundang banyak orang untuk bekerja sama dengan negara kita
untuk membangun peradaban yang lebih baik dan memajukan negara kita. Dan lebih daripada itu, membuat mampu bahwa negara kita menjadi negara yang menjadi contoh untuk pengembangan dan berbuat kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga mencetak sesuatu yang berprestasi. Nah, terakhir adalah bahwa kita tahu bahwa negara kita yang tercinta, Indonesia Raya, sedang mengalami krisis, yakni akibat COVID-19. Tapi kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang tangguh, sehingga negara kita, Indonesia, mampu menghadapi krisis itu. Karena negara kita adalah negara yang tangguh, yang mana dengan ketangguhan itu negara kita akan menjadi tumbuh menjadi negara yang terpelajar, yang mampu belajar dari masa lalu untuk merajut masa depan yang lebih cerah. Negara yang tumbuh, yang akar yang kuat menghunjam ke dasar tanah, yang batangnya kokoh dan menjulang tinggi, yang memiliki dahan dan ranting yang sungguh luar biasa kuatnya, yang daunnya sangat rimbun, yang memiliki buah, yang setiap orang yang berada di bawah naungannya akan mendapatkan manfaat dan mendapatkan perlindungan. Dan karena Indonesia kita adalah Indonesia, negara yang tangguh dan negara yang tumbuh. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.